Suatu hari, Sherlyn sedang membaca Alkitab. Hai Sher, kamu lagi ngapain? Ini nih, Rev, lagi baca Alkitab. Kamu tahu nggak kalau kita tuh sebenarnya udah diselamatkan loh dari dosa? Mana ada? Kita kan belum diselamatkan. Maka dari itu, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, misalnya seperti menaati hukum Taurat lah. Hah? Gak gitu, Rev? Terus, gimana? Gak tahu juga sih, aku masih bingung. Tapi setahuku kalau kita itu udah diselamatkan. Nggak gitu loh. Udah deh, nggak percaya banget. Aku pergi dulu deh. Setelah Revi pergi, Sherlyn memberitahu kepada Pak Andre mengenai masalah mereka berdua. Halo Sherlyn dan Revi, semalam Bapak dengar kalian berantem ya? Gara-gara apa tuh? Iya Pak, semalam aku kasih tau sama Sherlyn kalau kita itu belum diselamatkan dan keselamatan itu harus diusahakan, tapi dianya nggak mau percaya Pak. Iya nih Pak, saya nggak percaya sama Revi. Saya udah bilang kayak gitu tapi dia nyolot terus Pak. Oke. Ya jadi nggak boleh berantem. Nah, jadi Bapak di sini ingin menyampaikan kebenaran sesuai dengan Alkitab. Nah, supaya kita itu tidak salah ya. Nah, jadi sebenarnya Adam adalah sebagai kepala dari kita semua, wakil dari manusia di hadapan Allah. Ketika Adam itu melakukan dosa, memberontak kepada Allah, jadi kita itu sudah jatuh di dalam dosa. Semua aspek dalam kehidupan kita sudah tercemar. Ya, dosa asal kita berasal dari Adam. Nah, lalu dosa ini mengakibatkan kita rusak dan mati secara rohani, sehingga kita tidak bisa mengusahakan keselamatan kita dengan cara apapun. Oleh karena itu, Allah datang menyelamatkan kita. Allah Bapa ingin kita selamat dari dosa. Umat pilihannya ingin diselamatkan. Nah, jadi dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, untuk menebus dosa-dosa kita. Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya kita dapat dikembalikan relasi kita dan kita dapat hadir di dalam kemuliaan Allah. Yesus datang untuk memperbaiki hubungan itu. Ia lahir ke dunia ini dengan karya keselamatannya oleh bantuan dari Roh Kudus juga. Jadi inkarnasi Kristus itu bukan hanya pekerjaan dari Yesus saja ya. Itu adalah pekerjaan dari Allah Bapa, dari Yesus sendiri dan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan karunia kepada Yesus untuk dapat berinkarnasi, sehingga ia lahir tanpa dosa dan ia menjadi manusia seperti kita. Tetapi bukan berarti Yesus berdosa ya. Nah, jadi Yesus itu akan yang menyelamatkan kita. Nah, dia berkarya di dalam kehidupannya. Saat sampai dia mati di kayu salib, ia bangkit ke sorga dan ia mengutus Roh Kudus untuk turun ke dalam dunia, sehingga kita dapat meresponi keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa meresponi keselamatan itu. Kita tidak bisa menerima keselamatan karena kita belum lahir secara rohani. Saat Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita, ya, kita tidak bisa menolak. Jadi keselamatan itu sudah menjadi ketetapan kekekalan Allah. Ya, anugerah ini sudah diberikan kepada kita dan kita tidak dapat menolaknya. Tetapi kita juga tidak bisa memilih atau mengajukan diri untuk diselamatkan karena Allah telah menetapkan, bukan karena kehendak kita, tetapi oleh karena kehendak dari Allah sendiri. Nah, lalu kita itu akan beroleh hidup kekal karena memang Allah telah menetapkannya. Nah, jadi apakah Sherlyn dan Revi sudah bisa memahaminya? Iya Pak, saya sudah memahaminya. Terima kasih Pak. Sudah Pak, maafkan saya Pak, saya kemarin keliru. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, yang penting kita sudah tahu nih kebenaran dari Alkitab. Ya, kebenaran dari Alkitab itu harus kita tegakkan, bukan karena pemahaman pemikiran kita sendiri. Ya, jadi Alkitab adalah sebagai pedoman hidup kita, di mana kita dapat mengerti keselamatan itu dari Alkitab sendiri. Nah, setelah kita mengetahui keselamatan ini adalah pemberian dari Allah, kita patut bersyukur, harus selalu menghidupi kebenarannya. Kita harus meresponi panggilan keselamatan ini. Kita
kita harus melayani Tuhan dan selalu mengasihinya. Ya, harus seperti itu ya, Sherlyn dan Revi. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, nah jangan bertengkar lagi ya.